Selamat pagi, perkenalkan nama saya Didakus Thomas Dapoole, NIM 2019-520036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei mata kuliah konstruksi jembatan. Sebelum menjelaskan hasil survei, saya akan menjelaskan sedikit tentang konstruksi jembatan. Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan yang menyilang sungai atau saluran air, lembah atau menyilang jalan lainnya yang tidak sama tinggi permukaannya. Secara umum, bentuk dan bagian-bagian struktur jembatan dapat dibagi dalam 4 bagian utama, yaitu struktur atas, struktur bawah, bangunan pelengkap, dan bangunan pengaman jembatan, serta trotoar. Yang pertama, struktur atas. Struktur atas jembatan adalah bagian-bagian yang memindahkan beban-beban lantai jembatan ke perletakan arah horizontal. Lantai jembatan merupakan bagian dari suatu jembatan yang langsung menerima beban lalu lintas kendaraan, pejalan kaki, dan beban yang membebannya secara langsung. Secara umum, bangunan atas pada jembatan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, gelagar induk. Gelagar induk adalah komponen ini terletak pada jembatan yang letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus dengan arah aliran sungai. Komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari lantai kendaraan. Adapun yang kedua, gelagar melintang. Gelagar melintang merupakan komponen ini yang terletak pada jembatan yang letaknya melintang arah jembatan yang mengikat balok gelagar induk. Komponen ini juga mengikat beberapa balok gelagar induk agar menjadi satu kesatuan seperti yang kita lihat pada gambar. Lantai jembatan. Lantai jembatan berfungsi sebagai penahan lapisan perkarasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Komponen ini menahan suatu beban langsung dan ditransferkan secara merata keseluruhan lantai kendaraan. Adapun struktur yang kedua, struktur bawah. Struktur bawah suatu jembatan adalah merupakan suatu pengelompokan bagian-bagian jembatan yang menyangga jenis-jenis beban yang sama, memberikan jenis reaksi yang sama, atau juga dapat disebut dengan struktur yang langsung berdiri di atas dasar tanah. Yang pertama adalah fondasi. Fondasi merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan tanah dasar di bawahnya. Maka bentuk bangunan fondasi sangat tergantung dari tanah dasar di bawahnya atau tergantung dari jenis tanah bawah dasar fondasi, yang menentukan besarnya kuat dukung tanah dan penurunan yang terjadi. Berikut beberapa jenis fondasi yang sering digunakan, yaitu fondasi dangkal. Fondasi dangkal digunakan bila lapisan tanah di bawah fondasi yang telah diperhitungkan dan diberikan mampu memikul beban. Bangunan di atas fondasi dangkal mempunyai kedalaman berkisar 0 sampai 12 meter. Tetapi dalam pemilihan jenis fondasi pun berbeda-beda tergantung dari struktur tanah yang cocok untuk fondasi yang telah direncanakan, dan biasanya menggunakan jenis fondasi telapak atau sumuran. Yang kedua ada fondasi dalam. Fondasi dalam, fondasi yang mempunyai kedalaman berkisar kurang lebih dari 12 meter dan biasanya berupa tiang percetakan, tiang kayu, tiang beton yang dicor di tempat, dan pipa casing baja ditekan dan diputirin ke dalam atau dengan pengeboran tanah. Pada umumnya digunakan jenis fondasi tiang pancang. Adapun struktur yang ketiga yang ada di bagian struktur bawah yang ketiga, yaitu abutmen.
Abutmen terletak pada ujung jembatan, maka abutmen ini juga berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Umumnya abutmen dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah tegak lurus as jembatan dan dari tekanan lateral menahan tanah ke samping. Di sini berikut saya akan menjelaskan hasil survei. Lokasi jembatan tersebut berada di Dusun Kajang, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo. Bentuk dan tipe jembatan. Jembatan jalan raya atau biasa disebut dengan jembatan penyeberangan seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Bahan dan material jembatan yang digunakan adalah campuran beton dan pasangan batu seperti yang kita lihat pada gambar. Di sini saya akan menjelaskan dimensi dari jembatan. Yang pertama, lebar 4,10 meter dan panjangnya 10,10 meter. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Trotoarnya tidak ada sandaran atau railing, pipa dan beton, landasannya aspal, tumpuannya tumpuan kaku. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini, teman. Gelegarnya tidak ada, ikatan angin atau rem tidak ada, sayap jembatan tidak ada, orbit tidak ada, tebal lapisan aspalnya 0,10 meter. Di sini saya akan menjelaskan tentang abutmen. Abutmen terletak pada ujung jembatan, maka abutmen ini juga berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Umumnya, abutmen dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah tegak lurus as jembatan dari tekanan lateral, menahan tanah ke samping. Seperti yang kita lihat pada gambar ya, teman-teman. Sini saya akan menjelaskan tipe fondasi yang digunakan pada abutmen tersebut. Tipe fondasi yang digunakan pada abutmen ini adalah fondasi telapak dengan dengan lebar abutmennya 6 meter dan tinggi abutmen 4 meter. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fondasi. Fondasi merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan ke tanah dasar di bawahnya. Maka bentuk bangunan fondasi sangat tergantung dari tanah dasar di bawahnya atau tergantung dari jenis tanah bawah dasar fondasi. Yang menentukan besar kuat dukung tanah dan penurunan yang terjadi. Sini saya akan menjelaskan tentang tipe fondasi yang digunakan. Tipe fondasi yang digunakan pada jembatan ini yaitu fondasi telapak dengan lebarnya 6 meter dan tingginya 1 meter. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.